Mbak Asmi, ada beberapa pertanyaan nih dari salah satu e-listeners. Mbak Asmi mau tanya nih, ada dari Mas Supri di CBD. Pertanyaannya, bagaimana sih bisa melewati susah pahitnya di perantauan? Silakan jawab, Mbak. Yang pertama, kalau saya pribadi sih itu yang pertama ikhlas kan, jalani kehidupan. Walaupun itu sepahit apapun kita ikhlas jalanin. Saya pribadi kalau di perantauan, kalau sulitnya itu saya jalin dengan ikhlas. Pasti kalau ikhlas itu akan berlalu dengan baik. Ya bener juga sih ya dari Mbak Asmi, kita harus jalanin dengan ikhlas. Karena dengan ikhlas kita dapat menerima takdir apapun dari Sang Kuasa. Kalau aku pribadi nih, untuk melewati susah pahitnya di perantauan, ya kita harus terima apa adanya. Ikhlas terus sabar. Nah itu. Kalau misal ikhlas tapi nggak sabar, ya percuma. Iya, yang penting yang pertama itu ikhlas sabar. Pada masalah kita jangan buru-buru ambil keputusan secara mendadak. Nah itu dengerin, bener tuh. Yang penting itu kalau mau melewati susah pahitnya di perantauan kita harus ikhlas, ikhlas pokoknya. Nah ini ada pertanyaan yang kedua. Yang kedua masih dari Mas Supri. Masih, ini dia kasih 2 pertanyaan. Apa motivasinya ingin sukses di perantauan sih? Buat sukses, kalau saya pribadi sendiri sih jangan menuntut untuk kita sukses ya, karena kebanyakan orang itu tanya, kenapa sih udah kerja bertahun-tahun kok belum punya ini itu. Kalau saya pribadi ya, merantau itu kita bukan tujuan untuk sukses terus untuk beli motor atau Iya, ini itu bener. enggak, aku itu enggak. Yang penting itu kita bisa hidup, bisa makan sendiri, itu udah 2 jempol bagi saya. Kalau kita nuntut diri kita merantau, kita pulang harus sukses nih, nggak bakalan. Kalau menurut gua sih yang nggak bakalan bisa, karena sukses itu nggak instan. Jadi perlu banyak proses dan tahap yang harus dilewati. Nah itu betul sekali. Boleh tuh lanjut lagi pertanyaan dari siapa Mbak Le? Ya ini ada pertanyaan dari Mas Slamet. Mas Slamet dari mana? Depok nih. Kenapa sih kita harus merantau? Kenapa nggak netap di wilayah sendiri yang bisa tiap hari ketemu orang tua dan kerabat dekat? Jawaban aku sih simple ya, karena gini ya, mungkin rezeki aku dapat dari perantauan ya aku jalanin gitu ya, mungkin rezekinya aku di perantauan. Sebenarnya sih kalau ingin deket sama orang tua pasti semuanya itu pengen ya deket sama orang tua, tapi kalau emang jalannya terus rezekinya di perantauan ya apa boleh buat. Iya bener. Kalau gua pribadi nih, Apa Mbak Le? sebenarnya bukan keinginan aku buat merantau dari dulu pun. Pas sekolah aku lulus, nggak ada keinginan merantau. Berjalannya waktu, saya berpikir, selagi masih muda, banyakin pengalaman, banyakin ilmu, ya kan? Karena ilmu itu nggak harus monoton dengan 1 orang, 2 orang. Kita bisa mempelajari ilmu kehidupan atau ilmu apapun itu dengan kita bertemu orang. Jadi itu sih alasan aku yang utama, karena pengen buat cari pengalaman, buat mengembangkan diri agar bisa meningkatkan sedikit potensi dan skill yang aku miliki. Kan? Pertanyaan terakhir nih dari Adila Anis. Pengen ngerti cara ngerayu ala Mbak Le. Wow. Nang tukang tambal ban simpas Mbak Le panambal ban tapi orang gawe duit. Voice. Sangat amazing. Susah sih kalau mau diceritain Maya. Intinya gini aja sih. Kebetulan aku itu punya bakat buat ngerayu seseorang, apalagi cowok. Nah cowoknya itu berumur, pasti berhasil dah. Udah beberapa kali kok nyobain. Nah salah satunya itu ada banyak cerita tentang tambal ban. Udah beberapa kali yang namanya kurir ya kan, apalagi aku perempuan nih, yang namanya kurir pastilah nganter sana sini, pasti pernah ngalamin yang namanya bocor. Nah herannya itu dikala ban bocor pasti nggak bawa uang, harus selalu putar otak sih kalau kita di perantauan ini. Setiap motor itu bocor,
saya nggak pernah tak tuntun. Karena apa? Berat, ya kan? Karena motor aku itu motor luar biasa banget, nggak kayak motor kalian. Beratnya itu melebihi motor NMAX. Bayangin dong, cewek ya kan, dorong motornya lebih gede dari NMAX. Gini Mbak Anis cara ngerayunya, kamu lihat dulu montirnya. Kalau montirnya agak mudaan, kalau ngerayu versi orang muda. Tapi kalau orangnya itu bapak-bapak atau om-om, kamu lebih ke memuji dulu baru bisa buat disepik. Ceritanya gini nih, pas itu aku itu montirnya bapak-bapak, ya kan? Nggak terlalu tua banget, cuman udah punya istri, ya kan? Pada saat motor itu lagi diatasi, lagi ditambal, aku ajak bicara dong, aku ajak ngobrol terus itu si montir. Sambil ya senyum-senyum dikit, candaan ya kan. Sampai buat situasi di situ itu benar-benar nyaman gitu. Buat situasi montirnya itu nyaman sama kamu gitu kan. Nah, kalau udah nyaman tuh kan, buat dia itu percaya sama lu. Buat si montirnya itu percaya sama kamu. Nah, pas itu kebetulan si montirnya itu lulusan teknik TI, lulusan IT. Jadi kan agak samaan dikit sama aku kan. Dia cerita-cerita nih masalah pengalaman pekerjaannya yang luar biasa banget, nyat. Nah, ternyata pengalaman kerjanya itu luar biasa banget pokoknya. Aku tetap sanjung muji dia gitu kan. Terus ya pokoknya buat dia percaya lah. Selesai sudah, tambal ban, ya kan, saatnya bayar membayar. Yang paling lucu nih ya, dikala aku mau speak buat bilang bayarnya nanti ya, ntar sore aku kesini lagi. Pas nengok ke belakang, ada tulisan, dilarang hutang. Bayangin dong, yang tadinya mau ngomong, nggak jadi bilang mau utang. Karena udah ada tulisan yang tertera di situ. Bayangin aja deh rasanya gimana. Udah mau ngomong, udah mau bujuk, tinggal satu langkah nih kita bisa pulang. Pas nengok harus bayar dulu, nggak boleh hutang. Udah dong, gue beraniin diri buat ngomong ke montirnya. Bang, udah ya? Udah nih Neng. Jadi berapa bang bayarnya? Oh 15.000 aja. Pas tanya gitu, pasang muka bingung. Entah itu tangan pegang saku, buka-buka saku, apa handphone gitu. Kan orang pasti bisa lah ngenalin tuh orang gak bawa uang gitu kan. Terus aku bilang gini, bang bayarnya nanti sore ya. Aku ntar sore kesini lagi. Karena ntar sore juga aku kirim ke situ kok, deket. Di daerah situ. Beneran gak bawa duit? Beneran bang gak bawa duit aku bang. Kalaupun bawa langsung saya bayar nih. Cuma ada 2.000. Kalau mau sih nggak apa-apa gitu, nggak bawa KTP juga nih soalnya gitu kan. Oh ya udah tapi beneran ya ntar sore kesini. Iya ntar sore kesini soalnya kirim ke daerah situ juga gitu kan. Ya gitulah pokoknya. Dan dengan senang hati dia melepaskan aku. Begitu Mbak Anis, tapi jangan ditiru ya temen-temen. Nggak baik, nggak baik, nggak baik. Wow, jadi gitu ya Mbak Lel ceritanya. Ini pertanyaan dari Adila Anis. Jadi udah tahu kan suatu saat kalau misal, jadi Mbak Anis kalau suatu saat bannya bocor, jadi bisa niru Mbak Lel cara gaya ngerayunya nih. Silakan dicontoh ya. Nggak boleh ada yang niru ya, itu nggak baik. Ya baik kan kalau misal kita nggak bawa uang gimana? Berarti kan kita harus niru, ya kan? Ya boleh lah. Boleh. Tapi tetap amanah ya. Iya, yang pertama itu ya harus amanah. Kalau misal mau datang lagi jam berapa ya harus tepat ya. Yang penting itu. Udah selesai nih semua pertanyaan kita jawab. Nah selesai juga perbincangan aku dengan Mbak Asmi nih. Makasih Mbak Asmi ya atas dan apa? Iya, makasih juga ya Mbak Le. Udah diberi kesempatan. Iya, makasih juga ya Mbak Le udah diberi kesempatan untuk berbincang-bincang dengan apa aja. Makasih atas waktunya juga karena telah udah ngundang saya di sini. Ya kapan-kapan boleh kalau diundang lagi. Ya insya Allah nanti kalau ada kesempatan lagi aku bakalan undang Mbak Asmi nih ya. Doain ya Mbak, semoga
radio ini, Nggak stop sampai di sekali sini. bisa berkembang lagi ke depannya. Amin, semoga apa yang dituju semakin sukses. Amin. Dengan tujuan ingin menghibur diri sendiri, kalau bisa menghibur buat orang lain, alhamdulillah. Betul. Kalau semisal enggak ya buat hibur diri sendiri aja yang balik. Iya bener, karena semua itu bisa jadi pelajaran. Baru satu orang, nanti ada banyak lagi yang akan cerita.